Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah fillah rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tentang bahaya berpaling dari Al-Quran Karim. Akan dirasakan oleh seseorang tidak hanya di akhirat saja, akan tetapi hidupnya di dunia pun juga dia akan mendapati kehidupan yang ma'isyatan dhanka, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu kehidupan yang sempit, sehingga dia tidak berdaya untuk melaksanakan perintah Allah, tidak akan berdaya meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidupnya di dunia ini akan brutal, semakin jauh dari kebenaran yang ditetapkan kebenaran itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaiṭanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang hidupnya jauh dari mengingat Allah yang Maha Rahmah, yang Maha Kasih dan Sayang, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kelak orang yang jauh dari mengingat Allah itu akan disiapkan baginya syaitan sebagai teman. Fahuwa lahu qarin, di mana syaitan itu selalu menemani orang tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia syaitan akan menjauhkan orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirat nanti syaitan akan berlepas tangan ketika orang yang dijadikan sebagai teman syaitan itu masuk ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum ba'dal haqq." Syaitan berkata kepada teman-temannya. Teman-teman syaitan adalah mereka yang jauh dari mengingat Allah. Pada hari kiamat nanti syaitan akan berkata kepada pengikut-pengikutnya, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan api neraka sebagai tempat kembalinya yang selama-lamanya, berkatalah syaitan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memenuhi janjinya dengan hak dan nyata, yaitu janji Allah akan menghidupkan kembali dengan nyata manusia setelah mati. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, sedangkan aku dulu pernah menjanjikan kepada kalian wahai umat manusia bahwa setelah mati tidak ada kehidupan lagi. Ini janjinya syaitan. Ngapain pikirin hidup di akhirat? Gak ada. Itu syaitan yang berbicara seperti ini. Dan ini pernah aku janjikan dan aku telah mengingkari janji itu. Tidak nyata janjiku, kata syaitan. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan tidaklah aku menguasai jiwa kalian, kata syaitan, kecuali semata-mata karena kalian sendiri wahai manusia yang memang memenuhi seruan dan ajakanku.
aku menyeru kalian untuk menjauhi zikir, menjauhi Al-Quran, kalian penuhi itu. Hidup kalian jauh dari perintah Allah, dari ajaran-ajaran Allah. Hidup kalian jauh dari Al-Quran, aku jauhkan kalian. Kalian mau? Artinya itu pilihan kalian sendiri. Oleh karena itu kata syaitan, fala talumuni walumu anfusakum, janganlah kalian mencerca aku, akan tetapi cercalah diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wala antum bimusrikhi. Kalian, kata syaitan, bukanlah orang-orang yang bisa menolong aku, kata syaitan, dari adab api neraka. Begitu pula aku tidak akan bisa menolong kalian, karena sama-sama berada di dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku sekarang sesungguhnya ingkar terhadap pilihan kalian waktu di dunia yang menjadikanku sebagai teman kalian. Artinya inilah terjadinya permusuhan yang sebenarnya antara manusia dan syaitan, padahal mereka manusia dan syaitan waktu di dunia adalah teman. Buktinya apa? Ketika syaitan mengajak, ayo tidur ya, nggak usah ngaji, nggak ngaji. Itu syaitan yang mengajak itu. Waktu sholat, nggak usah sholat, ya nggak sholat. Ayo melakukan kemaksiatan syaitan, ayo diikuti. Baik syaitannya dalam bentuk syaitan jin ataupun syaitan manusia, sama saja. Kedua-duanya akan menjadi permusuhan pada hari kiamat nanti, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sebagaimana firman Allah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Hubungan kasih sayang yang pernah terjalin di dunia di antara manusia, baik antara orang tua dan anak, antara suami dan istri, antara teman satu dengan yang lainnya, kasih sayang yang pernah terjalin antara manusia dan syaitan, semuanya akan berubah menjadi musuh pada hari kiamat nanti. Illal muttaqin, kecuali persaudaraan dan hubungan kasih sayang yang dijalin oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya hubungan kita semuanya ini karena ketakwaan kita kepada Allah. Hubungan kasih sayang kita ini akan tetap awet sampai kita pada hari kiamat nanti bersama-sama dimasukkan oleh Allah dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak akan terjadi permusuhan, ya. Sebagaimana waktu di dunia ini kita saling kasih mengasihi, kita saling kasih sayang, semata-mata karena takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang saya sampaikan ini pun juga sebagai pengantar dari jawaban ada seorang pemudi kita, saudari kita, yang menanyakan, kemarin saya buka, doa apa Ustaz yang bisa mendatangkan jodoh bagi saya? Itu saja intinya. Di sana banyak pertanyaan, ya kan? Banyak pertanyaan, tapi saya lebih cenderung untuk membahas yang jodoh. Yang tua jangan berdoa. Kata-kata jodoh, itu adalah sejoli. Artinya, menurut bahasa Arab, jodoh itu harus sekufu. Sekufu itu harus setara. Setara itu harus sama-sama. Sama apanya? Sama-sama imannya kepada Allah, sama-sama takwanya kepada Allah,
karena pada dasarnya ikatan pernikahan atau perjodohan itu harus dibangun ikatan kasih sayang tidak hanya di dunia tapi harus dibawa sampai hari kiamat nanti. Makanya Sarah istilah orang-orang Jawa dulu, istilah doanya orang-orang Jawa itu, mudah-mudahan Allah menjadikan hubungan pernikahan si fulan dan si fulana ini sampai kaki nini, kaki nini sampai kakek tua kan? Tapi hanya dibatasi sampai kakek tua, sehingga bahayanya kalau ini selalu didoakan dan yakin doa seseorang, betapa banyaknya kasus perceraian yang terjadi di antara suami istri ketika berusia apa-apa atau nggak apa-apa ganti yang lain atau pernikahan sampai pada hari kiamat nanti tetap dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah syaratnya bagaimana? Syaratnya antara suami dan istri harus sama-sama orang yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi kalau ingin hubungan kita itu awet, sebab orang itu bagaimanapun juga kalau pisah karena terpaksa, ya kan? Itu sungguh sulit rasanya dan sangat sengsara hidup kita. Betul nggak? Betul. Ini jangankan pisah karena masalah antara suami istri. Saya pisah 1 bulan aja tersiksa. Curhat itu. Nah ya, ini nggak masalah. Ini ada masalah, apalagi seperti itu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menetapkan pasangan sejoli antara suami istri yang sangat-sangat ideal adalah seperti firman Allah, At-Thayyibatu lit-Thayyibin. Kaum wanita yang baik itu hanya disediakan oleh Allah untuk laki-laki yang baik-baik pula. Jelas kan? Ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan jangan dirubah. Wat-thayyibuna lit-thayyibat. Laki-laki yang baik adalah dikhususkan oleh Allah untuk menikahi perempuan-perempuan yang baik. Sebaliknya al-khabithatu lil-khabithin. Perempuan-perempuan yang buruk, artinya yang tidak takwa kepada Allah, adalah untuk laki-laki yang buruk pula. Wal-khabithuna lil-khabithat. Laki-laki yang buruk adalah untuk perempuan-perempuan yang buruk, karena tidak akan sejalan jika dipaksakan antara keduanya. Aku suka singkong, kau suka baju. Ya nggak masalah kalau suka makanan itu. Tapi masalah agama ini ya kan, yang tidak bisa ditawar. Kalau aku suka madu, Ustaz. Nah, oleh karena itu pesan saya bagi Mbak yang bertanya, di sini ada Mas yang insya Allah baik. Mudah-mudahan. Nah, bagi pula mas-mas yang ingin mencari yang baik, ini alhamdulillah jamaah kita adalah baik-baik. Oleh karena itu mau hadir di masjid ini sebagai tanda baiknya mbak-mbak yang ada di sini. Mas-masnya pun juga yang datang di masjid ini sebagai tanda baik-baik di sini, ya kan? Karena itu kesempatan yang baik ini jangan sampai
Baik disia-siakan dilewatkan. Nah, kalau gelem podo-podo ngaji ini itu luar biasa sama-sama baik. Karena kunci kebaikan itu hanya ada dalam Al-Quran. Selama kita mau masih duduk mendengarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim dibaca, jangan khawatir, jaminan kebaikan akan segera dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, cepat atau lambat. Itu jaminan pasti dari Allah yang tidak boleh diragukan oleh siapapun. Selama kita mau duduk mendengarkan Al-Quranul Karim dibacakan, mau duduk dalam majelis Al-Quranul Karim dijelaskan, itulah subhanallah tanda bahwa kita adalah orang baik yang jangan diragukan. Oleh karena itu tinggal pilih saja Mas, dan tinggal pilih saja Mbak. Siapa yang belum punya, kata ibu-ibu, yang belum punya saja yang dipilih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada pertanyaan lain? Ini mungkin, silakan. Itu tadi. Doanya apa? Silakan, tanya. Waalaikumsalam. Tapi dekat-dekat ini membacanya melalui komputer atau iPad, saya mendengarkan tapi mengikuti juga. Itu bagaimana menurut Pak? Diulang, Mbak. Ulang lagi. Ya, sudah. Sudah. Dengar. Waktu. Sudah, kita ya. Jadi membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran di mana saja, kapan saja, baik langsung mushaf dalam majelis atau kita mendengarkan lewat komputer dan seterusnya, sebenarnya semuanya sama saja. Hanya saja memang ada waktu dan tempat, masing-masing punya hak yang tidak bisa ditinggalkan. Seperti ketika kita membaca Al-Quran sendiri, ini pun juga perintah Rasulullah SAW dan perintah Allah. Ketika menghadiri majelis pun juga merupakan perintah yang tidak boleh ditinggalkan pula. Seperti yang dulu sudah saya sampaikan hadis Rasulullah SAW yang pertama, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, baca sendiri perintah ini. Fa inna Allah la yu'adzibu qalban wa'al Quran, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengazab hati seseorang yang telah terisi oleh Al-Quran dari bacaannya tadi. Dia baca sendiri di rumah, baik melalui elektronik dibantu atau melalui rekaman dan seterusnya. Ini kita lakukan untuk menjaga keadaan hati kita agar jangan sampai mudah susah. Hati kita akan terjaga keamanannya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kita yang kedua, wa inna hadzal Qur'an maktubatullah faman dakhala fihi fahuwa aminun. Sesungguhnya Al-Quran adalah hidangan Allah. Artinya hidangan itu, Al-Quran merupakan kalamullah yang harus dikaji bersama-sama di dalam masjid seperti yang kita adakan saat ini. Ini perintah dari Rasulullah. Karena apa? Jaminannya, faman dakhala fihi fahuwa aminun. Barang siapa yang masuk ke majelis Al-Quran sebagai hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupi kebutuhan roh kita, maka dia mendapatkan jaminan aman hidupnya. Aman hidupnya waktu dia masih membujang, jangan khawatir, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan jodoh orang yang sama-sama senang hadir di majelis Al-Quran. Amin.
ketika datang ke majelis boleh sambil lirik-lirik. Sambil lirik-lirik. Lirik-lirik tapi bagi yang belum, yang sudah ya. Oke. Sekarang yang lain. Itu bapak itu tuh dari tadi. Bentar, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa menurut Qurannya ada dua, dosa besar dan dosa kecil. Kita sudah mengetahui semuanya bahwa dosa besar bentuk dan wujudnya seperti apa. Dosa kecil pun bentuk dan wujudnya kita sudah mengetahui seperti apa. Jika ada seorang muslim atau muslimah selama hidupnya berusaha untuk menghindari dosa-dosa besarnya, tetapi di dalam hidupnya dia tidak melakukan ketaatan yang wajib seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, tetapi dia melakukan ketaatan yang lain seperti selalu bersabar, infak, tidak menyakiti orang lain, selalu mengingat Allah, tiap hari istighfar, sebelum tidur selalu berdoa, berterima kasih kepada Allah. Apakah setelah kematiannya nanti ketentuan Allah itu tetap berlaku? Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kecilnya, Pak. Karena dalam lingkungan saya kebanyakan muslim, ya. Maaf aja mungkin untuk sholatnya mereka nggak sholat, tapi setiap hari selalu mengingat Allah, istighfar, bahkan sebelum tidur selalu berterima kasih atas apa yang didapat hari ini. Jadi begitu aja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dalam Al-Qur'anul Karim yang tidak boleh dirubah oleh siapapun juga ketetapan itu. Sebagaimana firman Allah, la tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Kalau ada orang melakukan perubahan kalimat-kalimat Allah, nasibnya agama ini sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengubah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Maka disebabkan karena mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah, yaitu mereka yang telah mengucapkan la ilaha illallah tapi dilanggar. Artinya keimanan mereka tidak dibuktikan dengan amal soleh sesuai dengan perintah Allah. Ini namanya orang yang melanggar perjanjian mereka dengan Allah. La'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah, maka akibatnya kami laknat mereka, kata Allah, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Disebabkan karena apa? Yuharrifunal kalima an mawadhi'ih. Mereka adalah orang-orang yang suka mengubah kalimat-kalimat Allah dari tempat-tempatnya tadi. Seperti contoh, jadi sholat adalah merupakan perintah Allah yang tidak bisa digantikan dengan yang lain. Sebab apa? Kalau berzikir kepada Allah, itu yang perintah dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, kewajiban dari Allah untuk kita. Makanya Allah selalu menyertakan wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Kemudian Allah berfirman, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka apabila salat sudah kalian dirikan, maka berzikirlah kalian kepada Allah. Berarti kedua-duanya perintah adalah Allah. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala semuanya tidak boleh diingkari atau diimani sebagian dengan mengkufuri sebagian yang lainnya. Sebagaimana firman Allah,
Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian mengimani sebagian hukum kitab Allah Subhanahu wa taala dan mengkufuri sebagian yang lainnya? Fama jazaa'u dzalika man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada balasan yang Allah sediakan bagi mereka kecuali kehinaan hidup di dunia ini. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil 'adzab. Dan pada hari kiamat nanti mereka dikembalikan memperoleh azab yang paling keras. Firman Allah Subhanahu wa taala pula, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah layak bagi orang mukmin laki-laki maupun orang mukmin perempuan setelah Allah menetapkan hukum wajib baginya yang harus dilakukan, hukum haram baginya yang harus ditinggalkan, kemudian dipilih-pilih, ya kan? Saya milih zikir saja, saya milih mengucapkan alhamdulillah, saya milih berbuat baik saja kepada sesama, tapi enggak berbuat baik kepada Allah dengan melaksanakan perintah salat seperti itu, tetap hukumnya tidak boleh, ya kan? Tetap hukumnya tidak boleh. Oleh karena itu harus kita sampaikan kepada mereka bahwa sholat adalah hukumnya wajib yang harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Tentunya kalau kita mengajak orang itu ya pelan-pelan, ya kan? Pelan-pelan artinya seumpama dia tidak mampu melaksanakan 5 waktu sekaligus nggak apa-apa, ya kan? Namanya bertahap, ya kan? Seperti saya waktu di Syria itu ada orang kedutaan, beliau pertama jadi wakil duta besar Indonesia di Syria dan Indonesia, namanya Pak Suhaswito. Dulu pernah jadi dubes di Amerika juga, kemudian jadi duta besar di Syria. Dia seperti itu. Pertama ingin belajar bahasa Arab. Saya yang ditunjuk untuk mengajari bahasa Arab. Belum bisa membaca huruf Arab, Latinnya, bahasa Arab itu belum ngerti. Akhirnya saya ajari ngaji bahasa itu pakai Iqra itu. Kemudian saya bimbing sedikit. Dia tadi nggak sholat sama sekali. Terus saya ajak waktu saya sana, Pak, sholat asar kita. Oh iya mas, sholat asar. Terus saya terangkan sedikit. Terus dia bangga, mas alhamdulillah saya kemarin sholat duhur mas. Alhamdulillah. Pertama saya alhamdulillah bangga saya sholat duhur mas, ya alhamdulillah Pak. Terus lama-lama nanti ditambah lah ya. Kalau bisa maghribnya juga Pak ya, ditambah sedikit ya, melalui proses. Tidak harus langsung dal gitu, jangan ya. Jadi sesuai dengan tahapan-tahapan sehingga dia menjadi terbiasa untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Ayo. Ibu-ibu. Nih. Oh. Aris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya. Pada saat buka bersama ada beberapa yang